siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan. Ya mungkin gini ya, jadi ada proses komunikasi kan pada saat kejadian, sebelum berita ini ramai juga. Saya mungkin orang yang pertama kali ketemu Agus setelah Agus disiram pada saat itu di rumah sakit Cengkareng kan. Mungkin Agus juga ingat juga pertemuan dengan saya pada saat itu. Saya bilang bahwa saya dari utusan keluarga gitu kan. Nah, segala sesuatu berkaitan dengan perobatan dan lain-lain pada saat itu ya kita akan lakukan bentuk pertanggungjawaban gitu kan. Gitu. Tapi artinya kita sekarang fokus pada proses persidangan. Dan itu mungkin apa efek pasca penyiramannya saat itu apa bang yang kelihatan? Yang kelihatan ya bajunya robek sampai robek gitu, celananya kan istrinya sempat kena juga di lututnya gitu. Iya kena juga sedikit tapi terus dia bilang gitu, terus mau bapak apa, ya udahlah, aku bilang gitu, lama-lama lu bang juga, gue bilang gitu, udah lu pulang aja sana, bapak nggak butuh orang-orang kayak kamu, aku bilang gitu kan. Karena udah saking kan keselnya itu pak. Nah setelah itu saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, dia ngikutin lagi dari ke dalam. Terus dia pukul-pukul tuh dinding kafe yang tempat saya kerja beberapa kali gitu, nantangin saya. Ya mungkin gini ya, jadi ada proses komunikasi kan pada saat kejadian, sebelum berita ini ramai juga. Saya mungkin orang yang pertama kali ketemu Agus setelah Agus disiram pada saat itu di rumah sakit Cengkareng kan. Mungkin Agus juga ingat juga pertemuan dengan saya pada saat itu. Saya bilang bahwa saya dari utusan keluarga gitu kan. Nah, segala sesuatu berkaitan dengan perobatan dan lain-lain pada saat itu ya kita akan lakukan bentuk pertanggungjawaban gitu kepada Agus. Nah, tapi kan pada saat itu ada komunikasi yang akhirnya tidak berjalan kan, ada dinamika komunikasi antara saya dengan kuasa hukumnya Agus pada saat itu gitu kan, karena itulah yang pada akhirnya dianggap oleh Agus bahwa keluarga Haji ini tidak memiliki etikat baik untuk melakukan pertanggungjawaban gitu. Tapi ada hal-hal lain yang dilakukan oleh orang tuanya Haji juga, seperti pengurusan jam kesda dan lain-lain yang akhirnya itu kan juga dilakukan kan oleh orang tuanya Haji pada saat itu kan. Nah, itu yang tidak muncul di publik juga selama ini. Nah, mungkin nanti hal-hal berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban juga akan kita sampaikan juga di pengadilan kan. Intinya kita memiliki etikat baik untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh Haji terhadap Agus pada saat itu, cuma tidak bisa terrealisasi secara menyeluruh atau sesuai dengan harapan para pihak ya, karena memang komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik. Jujur saja antara itu saya dengan kuasa hukumnya Agus pada saat itu pun akhirnya banyak agenda-agenda pertemuan saja yang untuk membicarakan terkait penyelesaian bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dimau oleh pihak Agus, dan itu tidak terjadi pertemuan itu. Nah, akhirnya karena tidak ada pertemuan-pertemuan tadi ya, kesannya ya jadi keluarga Haji ini tidak melakukan bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan oleh Haji terhadap Agus. Tapi bentuk etikat baik itu sejak awal memang diberikan pada keluarganya, dan itu disampaikan kepada saya, Mas, usahakan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan keluarganya Agus dan kita bisa mendapatkan apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, itu kan yang akhirnya tidak terjadi kan gitu. Kalau etikat baik itu ada dari keluarganya Haji. Nah bang, mungkin sampai dengan detik hari ini bang, mungkin sudah mencoba berkomunikasi kembali bang untuk ini kan dari kuasa hukum Agus sendiri kan sudah pindah tangan ya bang, maksudnya dalam arti sekarang sudah tidak hanya satu orang tetapi sudah ada beberapa tim kuasa hukum yang mendampingi Agus ya bang ya gitu. Mungkin dari abang sendiri, tim kuasa hukum dari Haji sempat menghubungi nggak sih untuk sampai saat ini mencoba untuk itikat baiknya membantu pengobatan Agus sendiri, seperti apa bang? Apa udah belum. Jadi kalau saat ini belum berkomunikasi, saya juga bingung ya pengacaranya Agus juga yang mana nih, karena ada beberapa ya yang saya tahu itu kan pengacara Agus kan ada beberapa orang yang berganti-gantian ya, yang juga sekarang kan Bang Farhat Abbas itu kan berkaitan dengan donasi ya. Gitu kan, untuk bela donasi itu kan yang isu di luar dari kejadian Agus antara Haji ini. Nah, tapi kalau untuk komunikasi dengan
pengacaranya Agus di ranah dari laporan polisi terhadap penyiraman ini, ya sampai sekarang saya belum ada komunikasi lagi dan belum ada pembicaraan mengenai itu gitu. Ya, tapi kalau nanti ada pembicaraan mengenai itu ya boleh saja kita coba kita kembangkan gitu kan. Wacana itu bisa kita kembangkan nanti sejauh mana gitu kan. Gitu. Tapi artinya kita sekarang fokus pada proses persidangan. Untuk menuju persidangan kita fokuskan ke situ gitu kan. Berkaitan dengan yang lain-lain nanti ya saya sebagai kuasa hukum Aji ya saya siap berkomunikasi dengan siapapun gitu. Tapi yang pasti saat ini konsentrasi kita adalah menyiapkan seluruh waktu dan juga pikiran kita untuk menuju persidangan pidananya Aji nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mungkin itu dulu Mbak fokus kita saat ini. Tapi kalau untuk ada pihak-pihak lain yang ingin berkomunikasi berkaitan dengan apapun, ya apalagi dari pihaknya Agus, ya kita nggak akan menutup ruang untuk itu. Kita pasti akan juga mau berkomunikasi dengan mereka, baik itu dengan mungkin yang sekarang ini Bang Farad Abbas atau mungkin dari pihak pengacaranya Agus yang lama gitu kan. Siapapun lah yang berkaitan atas nama Agus itu. Mungkin Bang, mungkin kuasa hukum yang lama, mohon maaf nih aku hanya mengcrosscheck, berarti kuasa hukum yang pertama itu adalah apakah benar Bang Jainuddin, Bang? Maksudnya dalam arti yang berkomunikasi perihal hukuman ini, atau siapa lagi atau gimana Bang? Bukan Bang Jainuddin. Jadi saya setelah menangani perkara Haji ini itu dari tim advokasi ya. Kalau saya tidak salah nanti harus diluruskan lagi. Mungkin pada saat itu kan karena memang Tenovi juga membantu Agus kan. Mungkin Tenovi juga punya rekomendasi untuk membantu Agus dalam ranah hukumnya. Mungkin itu dari rekomendasinya Tenovi ya. Yang saya tahu itu ada pengacara dari pos bantuan hukum di Kota Tangerang pada saat itu ya. Tarik Agus pengen dia ngobrol, cuman tangan Agus dibeginiin sama dia kan, dilawan sama dia. Agus kepengen ngobrol gitu, gimana solusinya gitu kan. Terus dia bilang gitu, terus mau bapak apa, ya udahlah, aku bilang gitu, lama-lama lu bang juga, gue bilang gitu, udah lu pulang aja sana, bapak nggak butuh orang-orang kayak kamu, aku bilang gitu kan. Karena udah saking kan keselnya itu Pak. Nah setelah itu saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, dia ngikutin lagi dari ke dalam. Terus dia pukul-pukul tuh dinding kafe yang tempat saya kerja beberapa kali gitu, nantangin saya, kesini lo gitu katanya kan, sini lo katanya. Pas Agus mau maju gitu, anak-anak langsung ngelarai, jangan Pak, jangan katanya gitu. Udah tuh habis itu, awas lo ya besok ya katanya gitu, awas lo besok katanya bakalan tahu lo ini katanya gitu, apa-apa kok ngomong ngancem ke sayanya. Nah satu hari setelah kejadian itu malamnya langsung saya disiram. Berarti kejadian itu mungkin apa efek pasca penyiramannya saat itu apa bang yang kelihatan? Yang kelihatan ya bajunya robek sampai robek gitu, celananya kan istrinya sempat kena juga di lututnya gitu. Iya kena juga sedikit, tapi lebih parahnya ya Mas Agus dari kepala sampai badannya itu melepuh, panasan dia melepuh semua, rusak gitu badannya. Ada jeritan yang dilontarkan dari istrinya atau Agusnya itu? Kalau Agusnya sih menjerit kayak gini, bilang panggil namanya Aji gitu. Oh gitu. Iya, kata Agus mah tega banget Aji gitu ngelakuin kayak gitu ya. Sambil duduk di sini? Iya sambil duduk di situ pas lagi kesakitan. Oh gitu. Terus berapa lama bang di sini Mas Agus? Sekitaran 15 menitan gitu. 15 menit. Iya. Dibawa ke rumah sakit. Pakai ambulan? Enggak, pakai sepeda. Dibonceng, iya. Istrinya di belakang, Mas Agus di tengah gitu. Dibonceng sama orang. Oh, orang nggak kenal yang orang sini juga. Orang sini juga. Iya. Itu berapa orang bang yang nolongin waktu itu bang saat itu? Yang nggak tahu juga sih. Yang saya lihat dari rekaman CCTV itu ada mungkin 4 orang yang bawa ember. Yang satunya ya sama kakak saya, yang satu di laundry, yang satunya di depan rumah ini katanya. CCTV-nya tuh dari mana? Dari situ, dari rumah yang. Oh dari rumah seberang warung abang ini ya? Iya, di depan warung saya. Oh dari situ. Itu pemilik rumah sekitar sini juga pada keluar saat itu? Keluar semua, maksudnya kirain apa ya? Kan panik gitu ya. Kirain ada orang kena bacok, apa gitu, berkelahi gitu. Keluar semua orang. Tapi abang mengenal Agus gak sih bang? Gak kenal sama sekali. Sebelumnya gak kenal sama sekali? Gak kenal. Saya baru nyampe ke sini, awal-awal sih baru kerja di sini juga. Gitu.
nggak tahu tempat ini ya. Oh, dan ternyata kan dia kerjanya di dekat sini juga. Di Green, katanya kerjanya di Greenland. Di Green Lake, Iya. iya benar. Bang, abang tanggapannya gimana bang soal kasus ini kan sekarang makin melebar, makin viral nih kemana-mana. Ya awal-awalnya sih kasihan sama Mas Agusnya, tapi soal yang sekarang mah beda gitu. Orang berpendapatnya ke Mas Agus itu malah menggunakan uang donasi itu gimana ya? Menyalahgunakan gitu. Lebih memihak ke Aji. Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Novi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Cobalah tes saja itu di media sosial itu. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan kepada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Menurut saya juga saya juga begini ya, saya terpaksa dengan menilai Agus ini, kelihatannya Agus juga memang dari sikap dan tingkah laku dia tuh seperti memang ya kurang tepat gitu ya, kalau memberikan bantuan kepada orang seperti ini gitu. Nah, sekarang dia niat mengajak Novi untuk meraih Novi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Novi kan gitu? Kemarin kan baru diperiksa di polisi. Ya guys, di tengah hebohnya perseteruan antara Agus dan Teh Novi perihal donasi, ternyata juga Agus ini mengatakan kepada pihak Aji bahwasanya tidak adanya itikat baik dari keluarga Aji tersebut terhadap Agus. Dari hal tersebut muncullah seorang pengacara Aji yang menyampaikan bahwasanya hingga saat ini pun berniat baik, beritikat baik dan juga berkomunikasi kepada Agus dan keluarganya perihal pengobatan berkelanjutan untuk Agus. Bahkan pada saat awal kejadian pun pihak keluarga Aji juga ikut ke rumah sakit Cengkareng dan juga ikut membantu pengobatan Agus di sana. Jadi jika Agus di sini juga mempersalahkan Aji dan keluarganya atas ketidak ada tanggung jawaban atau itikat baik, itu juga dibantah langsung oleh kuasa hukum Aji. Dan juga di sini kuasa hukum Aji menginformasikan bahwasanya kasus ini Aji dan Agus bakal dibawa ke persidangan nanti dan bakal dijelaskan di sana. Selain itu juga masih banyak sekali guys netizen atau warganet yang ikut mengomentari kasus ini. Terutama seorang praktisi hukum ini yang mengatakan bahwasanya perihal Agus ditolak BPJS karena sudah tidak bisa di-cover oleh negara. Wajar-wajar aja guys, karena gimana ya, Agus ini mungkin termasuk kepada kecelakaan berat ya. Tentunya tidak bisa di-cover semua oleh BPJS. Nah maka dari itu kemarin kenapa kita tuh nyinyir dan berbondong-bondong mengatakan pakailah uang donasi yang banyak itu, yang besar itu untuk pengobatan. Nah, sekarang terbukti kan uang yang tadi sudah dikumpulkan oleh para donatur untuk Agus harusnya dipakai buat pengobatan. Namun kenapa Agus kemarin-kemarin itu tidak digunakan untuk pengobatan, malah memakai uangnya itu untuk kepentingan pribadi. Bahkan Agus berobat itu hanya pakai BPJS waktu itu. Dan sekarang terbukti kan BPJS sudah tidak bisa lagi mengcover penyakit Agus. Dan sekarang bingung minta ke siapa lagi, uang donasi yang sudah terkumpul pun sudah dibalikan lagi ke Yayasan Teh Novi. Nah, maka dari itu sekarang kita dapat melihat Agus ini mendesak Teh Novi kembali guys. Kelihatan dia mendesak kembali, menginginkan uang tersebut. Bahkan juga adanya laporan-laporan kepada Teh Novi. Apakah Agus ini bermaksud dengan melaporkan Teh Novi atau juga mungkin speak up ke media melawan Teh Novi agar uang itu kembali? Nah kalau menurut aku ya guys ya, dengan Agus tidak lagi mempermasalahkannya dengan Teh Novi dan juga beritikat baik, meminta maaf, berdamai, dan duduk bersama membicarakan hal tersebut lagi baik-baik, pasti Teh Novi akan mengembalikan uang tersebut dengan menjelaskan kepada donatur untuk pengobatan Agus. Tetapi benar-benar untuk pengobatan Agus, bukan untuk yang lainnya. Namun yang terjadi adalah Agus malah akan menantang dan selalu bersikeras bahwasanya Teh Novi ini salah. Dan juga banyaknya muncul fitnahan-fitnahan, tudingan-tudingan miring kepada Teh Novi. Adalah sebenarnya kalau memang ini dibawa duduk bersama, tentunya masalah ini tidak akan menjadi panjang dan lebar seperti itu. Itulah beberapa informasi mengenai Agus dan keluarganya bersama Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.